Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Nah, untuk hari ini jangan lupa kita akan keluar data penting ya, dan hari ini data pentingnya lebih penting daripada biasanya. Kenapa? Karena ini ngomongin soal CPI dan core CPI. Ini adalah dua-duanya data inflasi ya. Nah, data inflasi ini kenapa kita harus ekstra perhatikan? Karena lu bisa lihatlah beberapa statement dari The Fed sebelumnya yang mereka khawatirkan sekarang tuh lebih ke inflasi, begitu kan? Sebelumnya ke labor market. Nah, sekarang mereka lebih memperhatikan inflasi. Banyak narasi yang menyatakan bahwa dengan tarif ini akan membuat CPI, PPI, PCE, pokoknya semua data inflasi nggak kekontrol. Nah, jadi ya kita lihat faktanya seperti apa. Dan ini akan keluar nanti di jam setengah 8 malam. Jadi bagi lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam setengah 8 malam belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi. Buat yang konservatif ya. Buat yang agresif minimal pasang SL ya. Sip, subuhnya coba kita lihat dulu. Takut kecolongan, di subuhnya nggak ada apa-apa. Sip. Oke, langsung aja kita masuk dulu ke chartnya. Dan kondisi BTC sekarang seperti yang kita bisa lihat di sini ya. Ya, mulai ya corrective movement ya setelah terbentuk suatu shooting star yang lumayan signifikan ya ini ya. Nah, kita lihat apakah dalam beberapa hari ke depan BTC akan retest ke 117.753 atau tidak ya. Dan mungkin lebih penting lagi bukan cuma retestnya, apakah BTC bisa nggak bertahan di atas dari struktur support ini ya. Ya, dan selain dari itu bisa ada juga MA20 sih. Ya, intinya mungkin di atas dari dua support terdekat inilah ya. Ya, semoga kalau sampai dijemput oleh MA20 ya bisa mantul begitu. Ya, tapi at the end of the day ya kita lihat saja nanti faktanya seperti apa. Apakah dia akan berhasil mantul atau malah jebol ya. Dan ya jangan lupa juga nanti tanggal 15 ya, tanggal 15 akan ada pertemuan antara Putin dengan Trump ya. Ini ngomongin soal perang Rusia Ukraina yang sudah berjalan 3 tahun ya. Ya semoga ya hasilnya bagus dan nggak jadi tambah besar konfliknya ya, karena kalau itu konfliknya tambah besar ya berarti kalau ada perseteruan langsung antara US dengan Rusia ya that's not gonna be good for the market ya. Oke, langsung aja kita masuk ke BTCD. Untuk BTCD kita bisa di sini ya. Hari ini mulai turun lagi, tetapi nggak seperti sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kan kayaknya keterusan, kebablasan begitu ya. Nah, sekarang mulai lebih bingung nih, apakah mau lanjut turun atau mau naik dulu? Ya, sekali lagi ya, kita fundamentalnya itu jelas kok. Ya, fundamentalnya kita bisa lihat balance sheet dibanting lagi ya. The Feds juga masih belum pasti ya. Oke, split decision untuk pertama kalinya sejak 30 tahun, tetapi ya kita nggak bisa bilang sudah ketok palu akan pivot karena datanya juga tidak mendukung. Interest rate nggak turun, balance sheet yang malah turun, which is not good. Ya, kita butuh balance sheet yang minimal netral untuk bisa dapat ke altcoin season yang seperti terjadi di 2021 atau di 2017. Begitu. Kita nggak bisa masuk ke altcoin season yang benar-benar kapitulasi seperti di sini ataupun di sini tanpa ya tanpa adanya netral atau minimal QE. Jadi harus tidak QT. Itu data yang kita punya. Nah, sekarang masih QT. Terakhir dibanting lagi. So, ya datanya masih belum bagus. So, just keep it 60-40. Easy kan? 40% udah gede kok. Ya, 40% sudah sangat besar dan andaikan kita surprise ya masuk ke altcoin season tiba-tiba 40% itu sudah sangat cukup untuk bisa melontarkan portfolio ke atas. Begitu. Jangan terlalu nafsu. Kadang-kadang orang tuh berpikirnya di kripto tuh cacing-cacing naga-naga, selalu berpikirnya seperti itu ya. Sekalian kaya-kaya miskin-miskin, ya ngomongnya berani waktu masih belum miskin, udah miskin pusing ya, udah miskin jadi beban keluarga. Jangan seperti itu ya, pikirin dulu resikonya ya, karena kalau otak lo cuma mikirin profit doang ya, itu kayak ada racunnya, lu udah profit pun nanti nggak akan puas, nanti cari lagi, cari lagi, cari lagi. Nah, masalahnya ya kalau hoki-hokian, nyari hoki itu ya sesuai namanya hoki kan, sekali-sekali. Nah, lu hoki menang sekali, kalah 10 kali gimana? Ya rungkat begitu. Ya, jadi kadang-kadang ya orang yang rungkat di kripto tuh bukan karena dia nggak pernah menang, bisa aja pernah menang, tapi udah menang nggak puas, pengen udah 10x pengen 100, pengen udah dari 100 pengen 1000 begitu. Jadi ya at some point akan ya kena aja. Nah, itu makanya gue bilang kenapa mindset yang salah akan buat lo rungkat ujung-ujungnya ya, karena konsletnya tuh udah dari di otak gitu, bukan masalah teknis tapi konslet di otak gitu ya. Sip, langsung aja kita masuk ke komen yang pertama. Sebentar, ini kayaknya ada yang kelewat ya.
Oh, enggak, udah ada. Oke, yang pertama dari Nafsir DR ya. Terima kasih Bang Toshi. Emang benar, kalau tidak diingatkan, lihat ngepam gini, rasanya ingin FOMO, beli all in ya. Semoga Bang Toshi selalu diberikan kesehatan dan selalu tetap semangat membimbing kita-kita. Salam tabur tuai, terima kasih Bang. You're welcome. Ya, jadi memang ya, gue tahu sekali ya bahwa lagi ngepam seperti ini, jiwa FOMO-nya pasti meronta-ronta. Tahu dari mana Bang ya? Karena dulu juga gue suka FOMO seperti itu ya. Nah tapi ya gue lihat setiap kali gue paksain beli di resisten, gue paksain abis ngepam beli, itu banyaknya malah drop ya. Apalagi all in, cuma masukin dikit aja kerasa nggak enaknya, apalagi all in. Jadi ya itu dia salah satu tugas gue di sini ya, untuk terus mengingatkan supaya orang-orang tidak hilaf. Nanti pelan-pelan kalau udah sering kena reminder dari gua, nanti gua nggak ngomong juga keluar sendiri topeng katanya. Udah ada beberapa tuh yang testimoni, Bang, gua kemarin nyaris hilaf all in tapi nggak jadi, waktu mau ngeklik langsung keluar topeng lu Bang. Nah bagus tuh, udah masuk ke alam bawah sadar. Dan memang ya itu ya terbukti, berarti berhasil kan, dengan cara diingatkan terus, diulang terus, masuk ke alam bawah sadar. Kalau udah begitu kan enak ya, gua nggak perlu hadir, lu udah langsung ngerem sendiri begitu ya. Sip. Next dari Rookie Gaming. Coba-coba kemarin yang ngomong BTC balik 100k atau malah 60k. Wah, 60 gue baru tahu ya. Yang gue dengar tuh 110, 107, 100 ribu. Wah, yang 60k mungkin kebelet ya. Kebelet ketinggalan. Jadi pengen balik lagi ke bawah ya. Mana suaranya? Ya kalau gini udah diem ya. Ditanya kok diem-diem baik katanya ya. Malu ya, malu. Makanya jangan tebak-tebakan. Dengerin Mak Toshi tuh, fakta data statistik. Keep it 60-40 atau 70-30. Liquid malu kan lo pada. Tapi ya loh, banyak yang liquid katanya. Kemarin kan ada yang cerita juga di komen ya, berapa hari lalu ya. Katanya ada yang suruh ngelong gede-gedean waktu di tanggal 1 Agustus. Lah, rungkat kan. Taunya malah ngedam gitu ya. Di sini kan banyak yang katanya tebak-tebakan nih. Kata si Trump, Jerome udah siap turunin interest rate. Taunya nggak turun, jeder, rungkat lah ya. Targetnya 160 ribu lagi nggak kira-kira ya. Ya jadi bagi yang masih kena, tapi malu komen, ya udah, udah kena, udah ngerasa yang gak enaknya, jangan diulang lagi, jangan mau lagi percaya sama orang-orang yang saya tahu market mau purchase kemana, begitu ya. Dan ya caranya baik lagi DCA saja. Ya, DCA saja, 3 golden rules, keep it 60-40 atau 70-30 gitu ya. Karena seperti yang kayak Bro Ruki bilang ya, waktu udah nggak sampai, diam 1000 bahasa, tidak ada tanggung jawab. Lu rungkat ya dia diam aja, diam gitu ya. Karena malu sebenarnya mungkin ya, malu. Next dari Apriliani Nadia ya, kalau ngepam nasib gua gimana Bang? Ya berarti nasib lu nggak punya posisi, jelek banget gua. Tapi karena TP duluan ya Bang, bukan karena SL. Oh, oke. Nggak, gini, sebenarnya lu kalau TP, kan nggak salah lo TP. Sama sekali nggak salah. Ya, tapi jangan semuanya dihajar di TP sampai habis gitu. Karena kalau sampai habis, naik takutnya FOMO. Begitu, ya. Tahu dari mana Bang? Udah pernah juga yang itu. Ya, jadi rata-rata kesalahan yang lu belum buat, gue udah pernah buat gitu. Jadi, makanya gue ngomong tuh karena gue udah pernah ngerasain sakitnya begitu ya. Jadi itulah, tapi gini sih, nggak apa, ini masih bagus jelek masuk ya. Kadang-kadang orang bukannya jelek, malah cuma merasa seperti disinggung katanya. Wah apaan? Ya emang gue pernah, terus kenapa gitu ya. Ini bagus lu dapat dapat jadi kayak reminder yang jelek, kena banget begitu ya. Karena gini ya, orang tuh kadang-kadang gini, waktu dikasih kesempatan nggak mau ya, karena ngerasa akan lebih begini lebih begitu ya, belum waktu yang tepat. Sama kayak gini, sama kayak dalam kehidupan ya. Nih ada lowongan kerja nih ya, gua kebetulan tahu ada siapa di dalamnya, lu kalau mau sekarang. Wah nggak deh, ini kerjaannya kayaknya kurang cocok sama passion gua. Oh ini kayaknya jamnya kurang cocok sama jam gua. Oh ini nggak cocok nih, jauh sama tempat gua. Ujung-ujungnya sekarang nggak ada loker sama sekali, nggak ada kerjaan, pusing. Nah baru aduh harusnya kemarin diambil ya. Nah ya itu sebenarnya kejadian kok dalam kehidupan kita sehari-hari juga, cuman ya kadang-kadang kita nggak kerasa aja gitu ya. Ya tapi baik lagi ya, kalau TP sedikit-sedikit, TP-nya dicicil itu nggak salah sama sekali kok gitu ya. Ya, dan ya apapun itu ya mendingan TP kan dibanding SL ya. Sip.
Next dari Haikal Jundiu mungkin ya. Atau Jun DIY mungkin ya. Itulah ya. Selalu cuma bilang, terima kasih Mak Toshi. Sehat selalu dan sukses terus Mak. Buat yang baru, jujur, ini review asli dari gua dan Mak Toshi ini real 100%. Profit asalkan ikutin saran Mak Toshi, yaitu DCA di support. 5-10% insya Allah dapat. Terima kasih sekali lagi atas edukasinya Mak Toshi. You're welcome ya. Ya, tapi apa namanya gini ya. 5-10% baik lagi ya tergantung. Begitu ada yang lebih, ada yang kurang tergantung lu ngikutin dari kapan dan ngikutinnya seperti apa juga, apakah konsisten atau enggak juga begitu. Tapi ya in general ya udah banyak sekali membuktikan kok. Bukan cuma Bro Haikal, udah banyak sekali membuktikan dengan cara DCA yang digadang-gadang ini cara trading goblok katanya zaman dulu ya. Ada yang bilang tuh, wah DCA itu orang goblok yang nggak ngerti trading. Oh ya begitu, tapi orangnya sekarang malah minus parah. Lucu ya. Jadi yang pakai cara goblok DCA malah profit. Yang pakai cara aneh-aneh, yang caranya tuh canggih, katanya nggak mungkin salah, malah minus besar gitu. Ya, yang luar biasa lah makanya ya. Kadang-kadang tuh kita kalau keminter di market tuh malah habis sendiri. Karena gini loh, DCA ini yang menyarankan DCA itu sekaliber Warren Buffett loh. Warren Buffett, Charles Schwab. Jadi ya nggak apa-apa kalau gua mendingan goblok bersama Warren Buffett dibanding pinter, ya bukan pinter ya, dibanding keminter sama ya orang kemarin sore begitu ya. Sip. Next. Motna, sebentar ini apa ya? Motnawat itulah ya, panjang. Lu baca sendiri deh. Bang, gua baru tahu channelmu bulan ini. Jujur, gua masih bingung, tapi gua mau belajar. Semoga kedepannya pola pikir gua berubah juga. Sebelumnya gua all in terus, tapi sekarang sudah mulai sedikit-sedikit ada remnya. Berkat ilmu yang diberikan. Sukses terus Bang, dan ditunggu terus ilmu-ilmunya. Mantap. Ya pelan-pelan aja, berproses. Ya yang penting mau belajar itu udah satu modal yang besar. Karena aduh, zaman sekarang tuh jarang sekali ya orang-orang yang mau belajar. Banyaknya tuh orang kayaknya tuh malas banget belajar. Begitu, pengennya instan-instan aja deh. Gue cuma denger doang, gak usah ngerti terus profit. Begitu, waduh itu tidak bisa. Ya, jadi ini udah modal kok. Walaupun masih newbie, semua orang pernah newbie. Ya, asalkan mau konsisten dan komit belajar ya ujung-ujungnya bisa profit kok. Gitu ya. Semoga bisa terus konsisten nih. Ya, karena semangat di awal biasa besar. Tapi pelan-pelan nanti ya dikasih boring sedikit. Ya suka hilang. Semoga nggak seperti itu ya. Next. Dari Imam Ali. Apapun fundamental yang ada dalam kripto, haram hukumnya untuk all in. Karena tidak ada kepastian dalam market. Hadits riwayat Mak Toshi. Ya bener, jangan all in. Please ya, please jangan all in ya. Ya kalau sampai mau dalam jumlah besar akumulasinya ya paling di masa-masa tertentu saja gitu. Paling kayak di tahun transisi antara bear market sama tahun awal dari bull run ya, atau lebih tepatnya awal dari cycle baru lah. Begitu, tahun akumulasi namanya. Nah itu mungkin boleh lebih besar. Tapi in general all in it's not good begitu. Karena ya itu memang seperti itulah, manusia tuh all in tuh jarang sekali disupport. All in itu dipucuk seringnya, dipucuk, diresisten begitu. Jadi ya lebih baik sama sekali nggak ada kamus all in lah gitu. Karena rata-rata nggak tepat pasti all innya. Di masa-masa yang waktunya bagus buat kasarnya all in, orang nggak ada yang mau all in. Semuanya malah, wah goblok beli di situ. Oh ya gitu dulu tuh. Di 2022 tuh TCI digoblok-goblokin. Wah goblok, nyuruh orang beli di 15.000. Wah tolol, padahal BTC bakal ke, ya isi sendiri. Ada yang bilang 1.000, ada yang bilang 5.000, ada yang bilang 10.000. Ya nebak-nebak aja semua. Udah gak kejadian, bingung. Naik tuh, mulai naik. Oh enggak, nanti VK turun lagi. 15.000, naik ke 20. Udahnya 30, bingung, diem tuh. Waduh, kok naik terus ya? Kok naik terus ya? Ya. Sekalian dia beli di resisten, koreksi, muntah lah. Ya, ya jadi lagi-lagi. Ya lebih baik jangan all in aja lah. Udah paling gampangnya begitu. Ya. Sip. Next dari Mr. Rons. TCI memang mantap. Sudah gratis, ndak pelit ilmu. Sangat membantu. Thanks, Ma. You're welcome. Semoga membantu dan semoga terus konsisten. Buat terus haus untuk belajar. Ya. Next dari Mbah Ray. Bang, gua udah DCA dan dari BTC 60.000. Wah, mantap ya. Kalau 60.000 kayaknya dari tahun lalu berarti ya. 60.000 tuh daerah mana? Coba gua penasaran. 60.000 tuh. Wah, lagi zaman perang nih. Lagi zaman orang pada nyerah. Wah, mantap nih.
lu terus DCA dari daerah 60.000. Ini daerah-daerah yang nggak enak buat akumulasi, karena gue inget banget di masa-masa sini dukun yang teriak di sini 100.000 tiba-tiba bilang di sini bear market katanya ya. Ya berarti bagus ya, lu akumulasi walaupun lagi nggak enak ya, mantap. Sampai terakhir kemarin di 112.000 ngikutin abang. Tapi aku DCA setiap bulan, nggak peduli market merah atau hijau. Sekarang udah profit hampir 2x. Wah ya. Lebih baik TP atau tunggu kuartal 4 bang. Salam dari masyarakat kalangan menengah ke bawah alias Wong Tani. Wah mantap, lengkap ya. Kita ada petani, ada kemarin kuli bangunan tuh ada banyak, ada 3 atau 4 ya. Lalu ada Gojek, ada, wah lengkap lah ya. Banyak sekali ya. Jadi di TCI ini sangat beragam ya, dari berbagai macam kalangan. Yang penting samanya itu satu, sama-sama mau belajar ya. Dan ya mantap kan, udah profit, udah mau 100% ya. Oh, ya udah menuju ya. Sebenarnya tadi sempat ya, kalau dari 60 ribuan berarti udah sempat 100%. Mantap banget ya. Nah sebenarnya gini, TP itu tergantung SOP lu. Kalau gue pribadi belum keluar SOP TP ya, karena belum terjadi weekly close di atas dari upper band kemarin. Nyaris deket-deket nih, tapi nggak terjadi. Yang dapat SOP TP tuh di Ethereum, dapat nih di sini ya. Lalu yang dapat lagi tuh BNB, dapat tuh waktu weekly close di atas. Satu lagi apa ya? Solana gitu? Bukan Solana ya? XRP. Solana nggak, nyaris tapi nggak dapat. XRP dapat nih. Nah, di sini ya. Di atas dari upper band begitu ya. Jadi seperti itu. Tapi baik lagi, setiap orang SOP-nya bisa beda-beda. Ada SOP-nya yang mirip tapi nggak sama persis kayak gue. Jadi ada yang SOP-nya asalkan kena upper band TP, boleh, tergantung lo ya, bisa seenaknya lo aja, tetapi harus ada patokan begitu. Tapi kalau misalkan lo nggak mau pusing, bang udahlah bang, tunggu kuartal 4 aja boleh nggak? Udah gitu gue TP, udah masuk di November atau Desember, gue udah ngerasa cukup TP semua terus tutup mata, itu juga boleh ya. Sip. Happy banget dengernya ya. Ini lu akumulasi di masa-masa yang nggak enak. Lu pasti di kasarnya tuh di masa-masa itu lu digoblok-goblokin kalau beli ya. Ya tapi gimana? Asik nggak? Asik kan? Nah ya. Tapi ya baik lagi, kita asik pun nggak ngasal ya. Kita ada teorinya. Teori cycle, dan kita ada safety belt-nya juga. Begitu. Ya jadi ya congrats lah. Ya itu adalah upah dari konsistensi ya. Sip, dari Kang Mas Budi, hadir, udah TP 3 juta dari alt, BTC tetap 60%. Thanks Bang Toshi, mantap ya, berarti didengarkan dengan baik, 60-40 maksimum. Ya udah, tinggal dilanjutkan saja ya. Nanti sudah waktunya untuk DCA lagi ya, DCA lagi gitu ya. Sip. Next, dari Iskandar Tani, pernah di DM yang punya kelas berbayar ngelarang Mak Toshi jangan gratisan gak Mak? Kalau di DM langsung enggak, tapi kayaknya kalau buzzernya datang ada. Iya ada, soalnya gimana? Dulu ada yang ngebuzzer katanya gini, wah dasar nih nyolong dari si A, kata nyolong ilmu dari si A. Gue mikir, oke ya si A. Lah si A kok rungkat? Loh, iya dong, si A kok rungkat, kok di kita profit begitu. Ya tapi ya jadi baik lagi lah. Kalau yang nge-DM langsung sih enggak ya, cuman ada gitulah, ada beberapa akun buzzer. Wah, mending si ini. Oh, si ini si Toshi ini nyolong dari ini ilmunya. Oh iya, gue balik tanya. Kalau gue nyolong dari itu orang gitu ya. Loh, kenapa channel gue duluan udah ada ya, satu. Terus kedua gitu ya, kenapa dia rungkat kita profit gitu. Berarti kan yang diajarkannya berbeda begitu ya. Ya gitulah kurang lebih pengalamannya ya. Karena nggak begitu caranya, nggak DM-DM begitu. Takut dia kalau DM-DM begitu nanti di screenshot lagi sama gua ya. Jadi ya caranya gitu, ngebuzzer. Oke, next. Fahreza Asegaf ya. Tiap hari dengerin salah baca. Tiap hari dengerin Toshi buat ngilangin nafsu FOMO. Mantap dah, sampai terngiang-ngiang suaranya kalau market lagi hijau. Salam tabur tuai. Wah, mantap ya, berarti sudah masuk ke alam bawah sadar ya. Mantap, 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 mantap. Ya, apa namanya? Yang penting sih ya itu memang ini sih ya, apa memang salah satu tugas kita menghilangkan nafsu ya, nafsu FOMO. Karena itu pasti ada di dalam diri kita tuh, pasti ada defaultnya seperti itu. Monkey brain ya. Itu udah kayak insting kita gitu untuk aduh, gue takut ketinggalan nih gitu. Dan itu kejadian bukan cuma di market aja ya. Lu perhatiin dulu jeans itu skinny. Wah, ketatnya luar biasa. Gue mikir, aduh itu apa enggak peredaran darahnya susah gitu ya. Dulu skinny setengah mati, sampai kadang-kadang kalau cowok tuh rada menyeramkan tuh bagian depannya kelihatannya karena terlalu skinny begitu ya. Nah sekarang semuanya ribut jeans
besar-besar, begi semuanya kayak zaman dulu lagi. Itu kenapa FOMO kan? Karena takut ketinggalan tren, takut dianggapnya nggak gaul begitu kan. Itu memang dari otak manusia tuh udah ada dasarnya. Nah makanya ya itu PR buat dihilangin. Karena dasarnya memang sayangnya sudah app yang kasarnya kalau lu buka HP tuh belum lu download tuh udah langsung ada. Nah lu harus coba untuk lu hapus sendiri begitu ya. Sip. Masih ada lagi nggak? Oke, bisa lagi. Dari Almumin. Bang, tapi ada orang yang bilang 2026 nggak ada bear market. Ya, gini ya. Bisa nggak 2026 ternyata nggak bear market, lanjut lagi, jebum naik ke atas. Ya, apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Nah, tapi pada faktanya sampai sekarang, dengan berbagai macam fundamental yang aneh-aneh gitu ya. Ya, ujung-ujungnya berhentinya selalu di mana? Berhentinya selalu di kuartal 4 post halving year. Lihat nih ya. Halving ketiga, berhentinya di mana? Ini kan udah halving nih. Nah, ini berarti post halving year nih. Post halving year berarti di kuartal 4. Ya, ini yang terakhir di November. Di sini halving berarti udah post halving year. Kuartal berapa? Kuartal 4 Desember. Halving pertama nih ya. Wah, yang dulu-dulu mungkin udah beda ya Bang. Enggak, lihat. Dari zaman 2013 juga di mana sebulan tuh bisa bukan sebulan, seminggu tuh bisa ngepam 50% ya. Ini berarti di mana? November lagi. Jadi selalu kuartal 4. Ya jadi balik lagi, gue analogikan seperti ini ya. Wah, 2026 nggak akan tuh bear market ya. Ya kayak gini deh. Lu ke tebing nih, lu anggap ke satu kota yang ada tebingnya tuh sangat tinggi gitu ya. Nah, lu tanya ke warga lokal. Bang, di sini ada yang pernah berani loncat nggak dari tebing ini? Oh, ada berani. Berapa orang? 10. Oke, 10 orang. Berapa banyak yang mati? Semuanya mati, katanya 10-10-nya mati langsung di tempat, nggak pakai ke rumah sakit, mati langsung karena terlalu terjal ya. Oke, lu mau loncat nggak? Kalau gue sih kagak. Kalau gue gitu aja, ya dong, bener dong analoginya. Sampai sekarang belum pernah kejadian, belum pernah lepas dari situ gitu ya. Ya bukan berarti lu loncat lu pasti mati juga sih. Kan balik lagi probability ya. Mungkin aja lu super ringan gitu ya. Lu sangat kurus misalkan. Lu loncat ada angin kencang. Wih ya. Lu jadi ke bawah angin terus lu nyangkut di pohon mungkin ya. Mungkin nggak mati. Patah mungkin ya. Patah. Atau mungkin lu koma gitu. Atau lu mungkin jadi brain dead gitu ya. Masih hidup tapi jadi kayak vegetable. Mungkin aja. Ya tapi do you wanna take that chance? No. Gue gak tertarik. Gue gak tertarik mengambil chance yang seperti itu. Dan kalau gue pribadi, ya trading itu dengan fakta data statistik yang ada. Nah, fakta data statistiknya menunjukkan resiko lu, kalau lu berharap 2026 akan lanjut lagi naik ke atas dengan gila-gilaan tuh terlalu beresiko. Begitu. Ya tapi baik lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Begitu. Sama kayak lu mungkin nikah sama siapa? Jennie Blackpink, bisa nggak? Bisa aja. Lu manusia kan? Bisa. Ya tapi probability-nya berapa kecil? Kecil sekali kan? Nah ya udah gitu aja. Ya. Sip, itu kurang lebih untuk hari ini ya, udah beres ya. Sip, sekarang kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah, sekarang kita akan dengar lu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Margex. Margex ini tentunya bukan lagi nama yang asing karena kita sering bahas di DCWT ya. Dan tentunya apa yang paling melekat sama Margex yaitu event prize pool kemarin ya. Kemarin cukup banyak yang tertarik untuk ikut dan sudah beberapa juga langsung mendapatkan manfaatnya ya. Dan ada beberapa yang nanya, "Bang, kapan Bang ada event lagi?" Nah, pertanyaan lu sudah bisa kita jawab sekarang. Sekarang sedang berjalan ya, berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dan kali ini trading competition-nya ini lebih besar lagi prize pool-nya, meningkat 100%. Waktu kemarin prize pool-nya hanya 1000 USD saja, sekarang menjadi 2000 USD dengan tambahan 100 USD per volume 1 juta. Ya, jadi buat lo yang kemarin ngerasa, wah mantap nih ya ikutan trading competition dari Margex menguntungkan, monggo bisa ikutan lagi. Ini berlangsung sampai tanggal 30 Agustus dengan syarat yang sama seperti kemarin lah ya. Volume minimal 1 juta dan minimal 20 participants begitu ya. Jadi buat yang kemarin nanya-nanya, nah ini ya sudah ada lagi. Tapi gue ingatkan sekali lagi, buat yang sudah bisa trading futures, jangan dipaksakan. Karena kalau dipaksakan yang konyol juga. Kalau liquid ya jadi konyol. Tapi kalau memang lu sudah sering trading futures, dibandingin trading doang nggak dapat apa-apa, kalau memang volume lu cukup besar, nah di sini lu bisa mendapatkan lagi extra price pool gitu ya. Dan selain itu juga tentunya ada ini ya, ada juga
10.000 USDT worth of bonus ya, di mana lo bisa mendapatkan plus lagi tambahan 20% untuk deposit bound dengan menggunakan promo code Toshi Crypto. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan karena ada 10.000 USDT dalam bentuk bonus yang siap lo bisa dapatkan ya. Nah, sekali lagi untuk yang ini sih bisa terus ya. Untuk yang ini bisa terus, tapi untuk yang trading competition ini sampai tanggal 31 Agustus. Sorry, bukan 31, tanggal 30 Agustus ya. Jadi buat lo yang tertarik, monggo bisa ikutan ya. Sip, itu kurang lebih untuk di Margex. Buat lo yang tertarik untuk coba, silahkan bisa menggunakan link reflektor di bawah dan mulai trade di Margex. Dan sekarang kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa di sini retest 1, retest 2. Kemarin posisi short kita sudah kena target TP. Agresif, konservatif kena semua ya. Buat yang lebih konservatif di EMA20 udah dapat nih, pap ya, udah dapat di sini ya. Berarti profitnya sebesar 4,06%. Buat yang agresif di bawahnya lagi sedikit di 173,87 itu profitnya jadi 5,19. Not bad ya. Nah, itu untuk posisi shortnya. Tapi sayangnya untuk posisi longnya dia daily close-nya di bawah dari EMA20. Jadi untuk shortnya profit, untuk longnya sayangnya cut loss ya, daily close dikit di bawah. Ya oke lah ya, profitnya nyaris 5% ya, lossnya nggak sampai 1% ya. Oke. Next, sebenarnya di sini kita bisa buka posisi long lagi ya, karena retest 1, retest 2. Ya bagi lo yang buka posisi long ya berarti profit juga ya, dan target TP-nya di EMA20. So, buat lo yang buka di situ profit 0,8. Jadi, kalau lo buka semua posisinya ya berarti kan shortnya profit, longnya yang pertama di EMA20 loss, tapi hari ini buat yang buka lagi long karena retest kedua di 173,87 profit di EMA20. Ya, jadi gila nih. 3 hari tapi sibuk sekali ya, posisi futuresnya ada terus ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di 173,87, lalu di MA50 dan di MA200 ya. Next, Cardano. Untuk Cardano sama nih, posisi shortnya udah profit juga. Retest 1, retest 2 di hold sehari ya, di hold 2 hari. Udah kena target TP di EMA20 ya. Jadi buat lo yang buka di tanggal 10 Agustus kemarin, congratulations, berarti ya agresif nih ya. Karena di holdnya cukup panjang ya, profit sebesar 3,85%. Asik ya. Nah, untuk posisi spotnya gimana? Untuk posisi spotnya EMA20 lalu di angka 0,723 yang converge dengan MA250 karena cukup dekat ya. Dan selanjutnya cukup jauh di bawah. Oh sorry, ini ada satu struktur yang gue lupa update ya. Nah, di sini berarti oke ya, berarti ada di 0,723 yang converge dengan 250 dan satu lagi di 0,6968. Next, SUI. Untuk SUI kan kemarin sudah profit ya posisi shortnya. Retest 1, retest 2 sudah kena target TP ya. Ini asik banget ya, semua shortnya TP nih ya. Solana, Cardano, SUI ya. Udah kena target TP tapi ya sayangnya EMA20-nya gagal nahan, jebol. So belum ada setup futures lagi ya. Buat yang kemarin posisi shortnya sudah kena target TP, itu profitnya sebesar 5% ya kalau kita bulatkan ya. Oke. Untuk posisi spot ada di angka 3,567, lalu ada juga di EMA50 dan di 3,1817 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DJWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup, seperti biasa gue akan ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.